Oke, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan mencoba untuk belajar aljabar sederhana ya. Aljabar adalah suatu topik di matematika yang mana ini sangat berguna dan sering atau terus dipakai hingga tingkatan lebih lanjut. Jadi aljabar ini kamu akan gunakan nantinya di SMP, SMA ataupun seterusnya, bahkan sampai kepada penerapan. Oke, sederhananya aljabar itu adalah mengumpamakan atau mengganti sesuatu yang hilang dengan huruf. Sederhananya seperti itu. Maksudnya mengumpamakan atau mengganti itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi biasanya kalau di kalian di kelas-kelas sebelumnya, jika ada operasi hitung 5 tambah titik-titik sama dengan 7 ya, maka titik-titik ini bisa kalian kerjakan kan. Maka angka yang tepat untuk melengkapi operasi hitung adalah pasti 2 ya kan, karena 2 tambah 5 hasilnya 7. Nah, dengan menggunakan aljabar kita bisa mengganti bagian yang kosong ini atau bagian yang hilang ini dengan huruf atau mengumpamakan. Jadi kita ganti dengan 5 ditambah A sama dengan 7. Maka masih susah. A adalah 2 karena 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kita mengganti huruf atau angka yang tidak diketahui dengan simbol atau huruf A ya. Nah, di sini sudah masuk ke namanya sebuah aljabar sederhana. Jadi kita mengganti sesuatu yang tidak diketahui atau sesuatu yang belum kita ketahui hasilnya dengan sebuah simbol atau huruf. Di sini huruf A. Ya, apakah bisa kita gantikan dengan simbol-simbol yang lain? Oh, bisa saja, tidak masalah. Ya, selama kita mengerti apa yang kita ganti. Jadi contoh, misalnya
bla 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 dikali 7 sama dengan berapa? Misalnya 28. Maka bisa kita ganti bla bla blanya ini ya, kita umpamakan, kita andaikan misalnya dengan huruf K misalnya. K dikali 7 sama dengan 28. Oke. Nah, maka kita bisa mencari tahu nilai atau angka yang tepat untuk mengisi K adalah 4. Kan? Karena 4 dikali 7 sama dengan 28. Ini contoh yang sangat sederhana, aljabar sangat sederhana. Jadi kita mengganti sesuatu yang hilang, mengumpamakan sesuatu yang tidak diketahui pada suatu operasi hitung atau sebuah pertanyaan dengan sebuah simbol atau huruf ya. Jadi kita bisa dengan mudah nantinya atau menyederhanakan operasi hitung atau mencari jawabannya lebih enak. Oke, sampai di sini paham? Sekarang baterainya habis. Oke, ya. Lalu bagaimana lagi contoh sederhana lainnya dari aljabar? Oke, ini saya buang. Ya. Misalnya ada pertanyaan seperti ini. Hitunglah operasi berikut. Ya, misalnya nomor 1 12 jelas aja ya, 12 ditambah C adalah titik-titik. Dengan C bernilai 5. Maka di sini diketahui 12 ditambah C sama dengan bla 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 atau tidak ada. Nah, C ini kan tidak bisa kita jumlahkan dengan 12. Kan? C karena kita tidak tahu berapa nilai C. Tapi di kalimat berikutnya atau di keterangan berikutnya C itu adalah 5. Maka di sini bisa kita ganti ya nilai C dengan angka 5. Maka 12 ditambah 5 sama dengan 17. Maka ini adalah hasilnya adalah 17. Atau contoh yang lain, misalnya saya ganti dengan huruf R. R misalnya saya beri angka kan. Oke, R pangkat 3 sama dengan bla bla bla. Oke. Lalu diberitahu bahwa nilai R adalah 3 misalnya, atau jangan 3 atau bingung.
7. Ya. Maka R pangkat 3 itu kan jadi begini sih. R pangkat 3 itu kan R kali, ini hurufnya harus sama ya, jika dia besar dalam aljabar itu harus disesuaikan. Kalau dia hurufnya di sini huruf kecil atau lowercase, maka kita juga harus menggunakan lowercase ya. Jadi kalau menggunakan R besar tapi di sininya R kecil, itu kita bisa anggap berbeda ya. Jadi tetap diusahakan sama hurufnya. Jadi R pangkat 3 itu kan R kali R kali R kan. Karena R-nya disebutkan bahwa nilainya 7, maka 7 kali 7 kali 7. Nah, 7 kali 7 itu kan 343. Ya, sederhana itu. Ya. Ini adalah aljabar sederhana. Ini dasar dari segala dasar atau fondasinya, yang mana nanti kalian akan gunakan terus menerus ya di level berikutnya. Nah, huruf-huruf ini memiliki sebutan. Jadi huruf pengganti pada aljabar ya, di sini disebut dengan disebut dengan variabel. Oke. Jadi pada operasi di atas, huruf C dan R itu kita sebut variabel. Jadi dalam aljabar, huruf-huruf ini disebut dengan variabel. Ya. Variabel ini nilainya bisa berganti-ganti sesuai dengan atau tergantung dengan pertanyaan yang diberikan atau sesuai dengan soal yang ada. Jadi misalnya di sini, kalau di sini disebutnya nilainya C-nya 5, berarti kita mengganti huruf C di sini dengan 5. Atau mungkin nanti pertanyaannya berganti, di sini C-nya menjadi 7. Maka di sini juga kita harus ganti C-nya dengan angka 7. Tuh. Maka di sini hasilnya menjadi 19 ya. Jadi variabel itu atau huruf-huruf ini nilainya bisa saja berganti tergantung dari keterangan yang diberikan atau tergantung dari pertanyaan yang diberikan ya. Jadi masih sangat simpel sekali topik hari ini, tetapi perlu kalian pahami, perlu kalian matangkan ya, karena ini fondasinya. Jika fondasinya saja kalian tidak paham ya, maka kalian akan mengalami kesulitan nanti di tingkat atau di level berikutnya ya. Jadi hanya sesederhana itu untuk topik atau aljabar hari ini. Jadi hanya bahwa kita menggunakan aljabar sederhana yaitu dengan menggunakan atau menggantikan sesuatu yang tidak diketahui dengan sebuah simbol atau huruf ya. Nah, huruf-huruf ini atau simbol ini kita sebut dengan tadi variabel ya. Contohnya di sini kita mengganti titik-titik kosong ini dengan huruf A. Jadi 5 ditambah A sama dengan 7. Lalu kita mencari nilai atau simbol atau dari huruf A itu sendiri adalah berapa. Oh, 5 ditambah berapa yang sama dengan 7? 5 tambah 2, maka A adalah 2 ya. Begitu juga dengan contoh berikut lainnya. Sini bla 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 kosong dikalikan dengan 7 sama dengan berapa. Nah, kita bisa
ganti dengan simbol atau huruf lain. Ini saya menggunakan huruf K. K dikali 7, maka di sini bla bla blanya atau kosongnya kita ubah dengan simbol atau huruf K. K dikali 7 sama dengan 28. Maka nilai atau angka K yang tepat adalah 4. Karena 4 kali 7 28. Maka nilai K adalah 4, ya. Jadi simbol atau huruf ini kita sebut dengan variabel, ya. Di sini coba saya berikan warna lain, ya. Oke, saya rasa cukup. Kalian bisa kerjakan soal yang terdapat pada Google Form di bawah ini. Oke, terima kasih.